Halo para pejuang, memasuki hari ke-16 belajar SNBT. Di hari ke-16 ini tidak ada materi baru yang akan Mister ajarkan, namun Mister akan menyelesaikan hutang Mister yaitu 7 soal terakhir tentang persamaan kuadrat. Siapa yuk yang sudah mengerjakan atau sudah mencoba minimal sudah melihat-lihat 7 soal tentang persamaan kuadrat? Biar durasinya tidak terlalu panjang, yuk kita langsung mulai bahas. Jika akar-akar 3x kuadrat ditambah ax min 2 sama dengan 0 dan akar-akar 2x kuadrat plus 6x tambah 3b sama dengan 0 saling berkebalikan, maka b kurangi a adalah, jadi di persamaan satu kita lihat ada a, di persamaan kedua kita lihat ada b. Artinya di sini kalau kita mau mencari B min A, ya kita harus cari tahu dulu nih berapa nilai B-nya, berapa nilai A-nya. Kita ingat dulu kalau berkebalikan itu apa? X yang baru itu sama dengan seper X yang lama. Ingat-ingat di hari kemarin tuh ketika kita belajar tentang teorinya gitu. Jadi kalau berkebalikan artinya X baru sama dengan seper dari X yang lamanya gitu. Itu disebut berkebalikan. Nah, maka Mister tuliskan dulu 3x pangkat 2 ditambah ax min 2 sama dengan 0. Yang satu lagi adalah 2x kuadrat ditambah 6x tambah 3b sama dengan 0. Maka kalau kita misalkan akar-akarnya ini yang pertama ini x1 ini x2 dan persamaan kedua ini berkebalikan akarnya dari yang persamaan pertama. Artinya Mister bisa tuliskan persamaan kedua ini akarnya adalah seper dari x1 karena dia berkebalikan dari persamaan pertama, dan x2-nya pun bisa tuliskan seper dari x2. Seperti itu. Dimana kita bisa pecah masing-masing nih di sini. Nah, untuk mencari nilai A, kita bisa peroleh dari x1 ditambah x2 itu sama dengan min B per A. Maka min B-nya adalah A dibagi A-nya adalah 3. Jadi A yang itu A yang AX kuadrat tambah BX plus C ya, bukan A yang di soal gitu. Jangan ketukar ya guys ya. Jadi itu min B-nya jadi A, A-nya ya jadi 3 gitu kan. Sedangkan kalau kita mencari nilai X1 kali X2, nilainya adalah C per A. Di mana C-nya itu adalah min 2 dibagi A-nya adalah 3, min 2 per 3. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, jika kita cari penjumlahan akarnya, artinya seper X1 ditambah seper X2 itu sama dengan, sama juga kan, min B per A. Artinya min B artinya minus 6 bagi 2 sama dengan min 3 gitu. Sedangkan kalau kita kalikan akar-akarnya menjadi seper X1 kali seper X2 itu sama dengan C per A kan. Artinya itu menjadi 3B per 2. Nah, sebenarnya dari sini kita perlu mencari berapa nilai B-nya dan berapa nilai A-nya. Gimana nih cara menghubungkan antara persamaan satu dengan persamaan yang kedua? Ya, cara menghubungkannya adalah kita coba cari di persamaan yang ke satu ini adalah seper X1 ditambah seper X2-nya. Jadi kita samain, lihat. Seper X1 tambah seper X2. Kalau kita ingat materi yang kemarin Mister ajarkan, nilainya adalah X1 tambah X2 dibagi X1 kali X2. Sehingga tadi apa? X1 tambah X2 min A per 3 dibagi 2 per 3. Oh, ternyata kita memerlukan tadi X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Tujuan itu sebenarnya untuk ke sini. Untuk mencari berapa nilai seper X1 ditambah seper X2-nya. Kalau kita hitung hasilnya adalah A bagi 2, A per 2. Dimana artinya kalau kita punya seper X1 ditambah seper X2, yang bawahnya juga di persamaan 2 seper X1 ditambah seper X2, maka ini kan hasilnya sama gitu. Maka bisa kita tuliskan A per 2 sama dengan min 3. Maka A-nya sama dengan min 6. Nah, kita peroleh nih yang pertama, A-nya sudah selesai. Yang kedua, kita perlu mencari B. Dari mana kita mendapatkan B-nya?
yaitu dari 1/x1 kali 1/x2 sama dengan 3b per 2. Ada b-nya di sini nih, muncul b. Artinya untuk persamaan 1, kita juga harus menghubungkannya atau kita cari menjadi 1/x1 dikali 1/x2. Dengan kata lain, 1/x1 kali x2. Tadi kita tahu, x1 kali x2-nya adalah min 2/3. Maka 1/x1 kali 1/x2 adalah min 3/2. Gitu, kebalikannya gitu kan. Kalau x1 x2-nya min 2/3, maka 1/x1 kali x2 ya 1 dibagi min 2/3 atau min 3/2. Ya kita pakai, artinya sekarang kita manfaatkan si min 3/2 yang di sini dengan 3b per 2. Jadinya 3b per 2 sama dengan min 3/2. 2 coret, maka 3b sama dengan min 3, b-nya adalah min 1. Dapat deh. Jadi sekarang kita punya A dan sekarang kita punya B. Yang ditanya adalah B kurangi A. Artinya min 1 dikurangi min 6. Artinya jadinya min 1 tambah 6. Min 1 tambah 6 hasilnya adalah 5. Jawabannya adalah yang C. Jadi kunci pada soal ini adalah yang pertama kita harus tahu dulu bahwa berkebalikan itu adalah seper ya. Seper dari X yang lama. Nah, untuk mencari A dan B, kita harus menghubungkan antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Di persamaan yang kedua ini kita bisa mencari 1/x1 ditambah 1/x2. Maka kita coba bikin juga persamaan yang pertamanya juga jadi 1/x1 ditambah 1/x2. Nanti keduanya bisa kita hubungkan tuh. Ternyata muncul A juga di situ, A-nya bisa kita dapat. Begitu juga dengan mencari yang B. Mencari yang B, kita lihat B itu bisa didapat dari 1/x1 dikali 1/x2 atau 1/x1 kali x2. Maka di persamaan yang pertama juga kita coba temukan 1/x1 kali 1/x2-nya berapa. Jawabannya adalah min 3/2 sama dengan 3b per 2. Maka dapat B-nya min 1. Seperti itu. Di situ sebenarnya kunci mengerjakan untuk soal-soal seperti ini. Bagaimana? Sudah paham kan sekarang? Kalau masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 2X kuadrat min 2X min 12 sama dengan 0. X1 harus lebih kecil daripada X2. Ini pasti penting nih. Nah, yang ditanya adalah berapakah nilai dari X1 min X2 dikuadratkan. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah kalian cari dulu si akar-akar dari persamaannya. Kemudian kalian akan memperoleh kan, artinya akan memperoleh nilai X1 sekian, X2 sekian. Terus tinggal cari X1 kurangi X2 dikuadratkan hasilnya berapa. Atau cara kedua, itu cara yang lebih gampang. Kalau kita punya X1 min X2 kuadrat, kita ingat X1 min X2 itu sama dengan akar D per A. Maka kita bisa cari nih, D-nya berapa dulu nih? D-nya adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. B kuadratnya artinya min 2 kali min 2, 4 dikurangi 4 kali 2 kali min 12. Maka nilai D-nya adalah 4 ditambah 96. Maka D-nya adalah 100. Sehingga akar D, akar 100 dibagi A-nya 2. Hasilnya adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, yang ditanya adalah X1 min X2 dikuadratkan. Artinya 5 pangkat 2. Jawabannya adalah 25. Selesai pakai cara yang kedua. Kalau cara yang pertama adalah kita cari akarnya dulu. Akarnya adalah X min 3, X plus 2 sama dengan 0. Jadi X-nya adalah 3, X-nya adalah min 2. Maka yang X1 harus lebih kecil dari X2. Maka ini menjadi X1, yang ini menjadi X2-nya. Gitu. Yang ditanya adalah X1 min X2 dikuadratkan. Artinya min 2 min 3 dikuadratkan sama dengan min 5 pangkat 2, hasilnya adalah 25. Ya kalian terserah mau pakai cara yang rumus X1 min X2 akar D per A, atau mau mencari akar-akarnya dulu, udah gitu dihitung gitu ya, X1 kurangi X2 pangkatin gitu.
Dua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Silakan kalian pakai cara yang membuat kalian nyaman, yang kalian ingat, yang mudah menurut kalian. Seperti itu. Sehingga jawaban dari soal ini adalah C, 25. Bagaimana? Cukup mudah kan? Banyak cara untuk mengerjakan soal di matematika gitu ya. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita baca dulu soalnya. Selembar karton yang berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi seluas 3 kali 3 cm persegi ya. Mungkin harusnya duanya di atas ya, persegi gitu. Di masing-masing pojoknya. Jika panjang alas kotak adalah 2 cm lebih dari lebarnya dan volume kotak adalah 105 cm pangkat 3 ini harusnya ya. Berapakah panjang dan lebar alas kotak tersebut? Kita bayangin dulu ceritanya. Kita punya selembar karton nih. Ada selembar karton, di mana selembar karton ini pengen kita lipat untuk membuat suatu kotak. Nah, ujung-ujungnya kita buang nih. Bagian ujung-ujung sini kita buang nih. Kita buang ujung-ujungnya sebesar 3 kali 3 cm. Supaya nanti ini bisa dilipat nih. Bisa dilipat, ini bisa dilipat gitu kan. Yang ini bisa dilipat, ini juga bisa dilipat gitu ya. Jadi kotak gitu. Nah, artinya ketika ini dilipat, maka yang menjadi panjang itu adalah ini nih. Ini akan menjadi panjang kotak. Sedangkan yang menjadi lebarnya itu adalah yang bagian sini. Sedangkan yang dilipat ini akan menjadi bagian tingginya nih. Tingginya. Jadi kebayang kalau kita punya kotak itu artinya kalau kita punya suatu kotak berbentuk kubus begini. Artinya ini panjang, ini lebar. Si hasil lipatannya itu adalah tingginya. Dimana kita tahu volumenya adalah 105 cm pangkat 3 dan panjangnya itu adalah 2 cm lebih dari lebarnya. Artinya 2 ditambah lebar. Ya udah. Yang ditanya berapakah panjang dan lebar alas kotak tersebut? Ya udah tinggal dicari kan. V itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. V-nya 105, panjangnya itu adalah 2 tambah lebar, artinya 2 tambah lebar kali lebar kali tingginya tadi 3 cm yang potongan kotak kecil itu. Maka bisa kita sederhanakan dulu. 153 bisa kita kecilkan. Hasilnya menjadi 35. 2 kali L 2L tambah L kali L, L kuadrat. Sehingga kita peroleh suatu persamaan kuadrat yaitu L kuadrat ditambah 2L min 35 sama dengan 0. Jika kita faktorkan gitu ya, kita faktorkan, Mister anggap udah bisa faktorkan, maka kita peroleh L ditambah 7 dikali L min 5 sama dengan 0. Maka lebarnya adalah min 7 atau lebarnya adalah 5. Nah, secara logika, lebar itu kan nggak mungkin negatif gitu kan. Gimana caranya kita punya persegi lebarnya min 7? Maka nggak mungkin. Kita ambil yang lebarnya sama dengan 5. Sehingga kalau kita mau cari panjang itu kan adalah 2 tambah lebar. Artinya 2 ditambah lebarnya 5. Sama dengan panjangnya 7 cm. Jadi panjangnya adalah 7 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Jadi di sini sebenarnya yang penting adalah kalian bisa membayangkan nih, seandainya kotaknya dipotong ujung-ujungnya, maka yang 3 itu posisinya sebagai apa? Dia sebagai tingginya. Karena dilipat tuh, dia jadi tingginya. Jadi panjangnya itu bukan dari ujung ke sini. Tapi panjangnya itu adalah yang di dalam sininya yang menjadi panjang dan ini yang menjadi lebarnya. Itu aja sebenarnya yang penting kalau kalian teliti. Kalau kalian udah paham ya ini menjadi soal yang mudah. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham sekarang? Kalau masih bingung silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita latihan terus yang banyak. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah dalam kurung P plus 1X tambah 2 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar real X1 dan X2. Jika persamaan kuadrat X kuadrat ditambah P min 1X plus 6 sama dengan 0 memiliki akar real X2 dan X3, maka berapa nilai X1 tambah X2 tambah X3?
Kalau tadi kita ingat di soal sebelumnya, kalau ada dua persamaan yang salah satu akarnya sama, itu maka persamaannya saling berserikat gitu ya. Kita ingat-ingat dulu tadi di soal sebelumnya. Maka Mister bisa tuliskan X kuadrat ditambah P plus 1 X plus 2 sama dengan 0. Itu akarnya tadi apa? X1 dengan X2 gitu ya. Dan satu lagi adalah X kuadrat ditambah P min 1 X plus 6 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah X2 dan X3. Dimana tadi kita tahu bahwa kalau ada dua persamaan yang akarnya sama, maka saling berserikat tadi. Maka kalau kedua akarnya sama, maka persamaan yang ke-1 sama dengan persamaan yang ke-2. Di mana yang X-nya itu harus pakai yang X2 gitu ya. Maka Mister substitusi. X2 kuadrat ditambah P tambah 1 X2 tambah 2 harus sama dengan X2 kuadrat ditambah P min 1 X2 ditambahin 6. Karena ketika X2 ini masuk ke dalam persamaan 1, nilainya pasti 0. Dan begitu juga pada X2 yang ini. Ketika X2-nya dimasukkan ke persamaan 2, nilainya juga 0. Maka ya 0, 0, maka bisa kita tuliskan persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Ketika, tadi Mister tulis X-nya 2. Seperti itu, jadi logikanya. Kenapa? Bisa ya Mister jadinya persamaan 1 sama dengan persamaan 2 dengan menggunakan akar yang berserikat. Maka X2 kuadrat bisa kita hilangkan, menyisakan P dikali X ditambah X tambah 2 sama dengan P kali X min X plus 6. PX sama PX-nya juga bisa kita hilangkan, menyisakan X tambah 2 sama dengan min X plus 6. Maka 2X sama dengan 4, X-nya adalah 2. Nah, jadi X2-nya itu adalah 2, X yang satu lagi juga adalah 2. Nah, lalu dari mana kita bisa memperoleh X1 dan X3-nya? Gitu. X1 itu bisa kita peroleh dari X1 kali X2 sama dengan C per A. Gitu. X1-nya kita nggak tahu. X2-nya tadi baru kita peroleh 2 sama dengan C per A. C-nya 2, A-nya 1. Jadi X1 sama dengan 2 per 2, maka nilai X1-nya sama dengan 1. Nah, kita peroleh. Lakukan juga hal yang sama untuk mendapatkan nilai dari X3-nya. X2 kali X3 sama dengan C per A. Maka 2 dikali X3 sama dengan 6 bagi 1. Atau 6 aja lah ya langsung ya. 6. Maka X3-nya adalah 6 bagi 2. Hasilnya adalah 3. Nah, yang ditanya di soal adalah nilai X1 tambah X2 tambah X3. Artinya 1 ditambah 2 ditambah 3. Sehingga jawabannya adalah 6 gitu. Jadi kunci dari soal ini adalah ketika ada suatu dua persamaan yang akarnya berserikat, maka ketika kita masukkan X2 di persamaan pertama maupun X2 di persamaan kedua, hasilnya pasti sama. Sehingga bisa kita tuliskan persamaan 1 sama dengan persamaan yang kedua. Dari situ kita bisa dapat X2-nya berapa. Kemudian, ya udah, kita mencari X1 dengan X3-nya dari mana? Ya mungkin dari C per A. Mister, seandainya dicari dari X1 tambah X2 min B per A bisa nggak? Bisa, tapi kan B-nya itu susah tuh. Ada P-nya. Variabel P-nya harus dicari dulu nanti, makin ribet. Maka kita pilih cari yang paling mudah dari C per A, tuh X1 kali X2. Dapat X1, X2, 3, ya tinggal dijumlahkan, selesai. Oke, kita lihat lagi soal berikutnya. Diketahui X kuadrat min X min 2 sama dengan 0 dan 2XY tambah 3Y sama dengan 7. Di sini kita suruh membandingkan kuantitas antara P dan Q, di mana P itu adalah X1 kali X2 dan Q itu adalah Y1 kali Y2. Manakah hubungan yang benar berdasarkan informasi tersebut gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, artinya kita harus mencari nilai dari X1 dan X2-nya serta mencari nilai Y1, Y2-nya.
Bagaimana caranya? Kita yang pertama pakai dulu persamaan yang pertama. Kalau kita punya X pangkat 2 min X min 2 sama dengan 0, maka nilai X1 dikali X2 itu ada rumus cepatnya. Masih ingat? C bagi A, C per A. Maka C-nya min 2 bagi A-nya 1, maka nilai dari X1 kali X2 sama dengan min 2. Maka di sini kita udah punya nih, nilainya adalah min 2. Kemudian bagaimana mencari nilai Y? Nilai Y pasti bisa kita peroleh dari yang 2XY tambah 3Y sama dengan 7. Nah, masalahnya di sini masih ada X-nya. Kita belum tahu berapa X-nya. Yang kita cari nilai X-nya dulu. Nilai X di sini tuh apa? Nilai X di sini tuh adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat min X min 2. Dimana nanti kita harus cari akar-akarnya nih. Berapa nilai dari X1 dan X2-nya. Itu. Nah, kalau kita faktorkan, ya baik dengan metode belah ketupat ataupun rumus ABC, terserah kalian, ya kita peroleh bahwa pemfaktorannya adalah X plus 1, X min 2 sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya itu yang pertama adalah min 1 atau nilai X-nya itu yang kedua 2. Nah, di sini kita bagi menjadi dua kasus. Kita substitusikan nilai X1 dan X2 ke persamaan yang atas ini nih. Sehingga kita bagi dua nih. Yang pertama kita substitusikan X1-nya min 1. Jadi 2 kali min 1 jadinya min 2. Y tambah 3Y sama dengan 7. Min 2 tambah 3 hasilnya Y. Y-nya adalah 7. Yang pertama. Lalu untuk yang kedua kita substitusikan X-nya sebesar 2. 2 kali 2Y tambah 3Y sama dengan 7. 2 kali 2 4. 4 tambah 3 7Y sama dengan 7. Y-nya adalah 1. Seperti itu. Maka nilai dari Y1 kali Y2 itu adalah 7 dikali 1 sama dengan 7. Nah, dari sini kita dapat X1 kali X2 min 2, Y1 kali Y2 sama dengan 7. Maka P lebih kecil dari Q, sehingga jawabannya adalah yang B. Gitu. Ya, di awal Mister pakai rumus cepet C per A gitu ya, dapat hasil X1 kali X2. Ya pada akhirnya harus dicari akarnya juga ya, untuk mencari nilai X buat persamaan yang 2XY plus 3Y sama dengan 7. Ya sudah lah gitu ya. Jadi yang Mister kira dengan carinya dengan X1 kali X2 bakal lebih cepet nih dapetnya. Ternyata tetap aja pada akhirnya akar-akarnya harus dicari gitu ya. Bagaimana? Sudah paham belum soal ini? Kalau masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita baca dulu. Diketahui bahwa X1 dan X2 memenuhi persamaan kuadrat X kuadrat min 8X plus 8 sama dengan 0, dengan nilai X1 harus lebih besar daripada X2. Oke. Di sini ada dua kuantitas, yaitu P dan Q, di mana P itu adalah X1 tambah X2 dikuadratkan, dan Q adalah X1 kuadrat min X2 kuadrat. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kuantitas P dan Q yang benar? Biasa, disuruh cari hubungannya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka rumus untuk mencari penjumlahan akar atau pengurangan akar tuh bakal kepake banget. Misalnya, kalau kita punya X1 ditambah X2 dikuadratkan, maka X1 tambah X2 itu kan rumusnya adalah min B per A dikuadratkan. Selesai, artinya di mana A-nya itu adalah 1, B-nya min 8, C-nya adalah 8. Jadi min B-nya itu min 8 per A-nya 1 pangkatin 2. Min 8 jadi 8, 8 pangkat 2 adalah 64. Gitu. Selesai, artinya nilai dari X1 tambah X2 kuadrat adalah 64. Nah, sekarang di sini kita juga diminta mencari kuantitas dari X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Hasilnya berapa tuh? Nah, kita ingat kalau punya X1 kuadrat min X2 kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Maka bisa kita peroleh dari
X1 tambah X2 dikali X1 min X2, A min B, A plus B. Nah, kuncinya di situ. Kepake banget, makanya tadi yang Mister ajarin di hari kemarin itu gitu. Dimana kalau kita ingat X1 tambah X2 itu adalah tadi min B per A. X1 min X2 rumusnya adalah akar diskriminan per A. Cari dulu deh D-nya deh biar gampang. B kuadrat min 4AC. Maka D-nya adalah B kuadratnya itu adalah 64 dikurangi 4 kali 1 kali 8. Jadinya 64 dikurangi 4 kali 8 32. Maka D-nya adalah 32 gitu. Sehingga kita hitung min B per A tadi udah dapat hasilnya adalah min 8 per 1 gitu, dikali akar D, D-nya tadi sudah dihitung di sebelah kanan yaitu akar 32 dibagi A-nya 1. Sehingga nilainya menjadi 8 dikali akar 32. Kalau kita sederhanakan, akar 32 ini kan bisa menjadi 4 akar 2 ya. 16 kali 2, 16-nya keluar jadi 4 akar 2. Jadinya 8 kali 4 itu 32 akar 2. Jelas, karena P-nya adalah 64 dan Q-nya adalah 32 akar 2, maka jelas dong kuantitasnya adalah P lebih besar daripada Q gitu. Gak perlu kita sampai hitung Q-nya berapa secara pasti akarnya. Karena udah jelas akar 2 itu kan 1, sekian di bawah 2. Jadi pasti nggak mungkin 32 dikali akar 2 hasilnya melebihi 64. Maka udah pasti secara logika yang P-nya lebih besar daripada Q. Begitu saja. Jadi nggak usah pusing dengan akarnya. Kita tahu pasti akar 2 itu kan nggak mungkin lebih dari 2 gitu. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham soal ini? Kalau masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya akan menjadi soal terakhir di hari ini. Seperti biasa, soal terakhir pasti soal-soal yang seru gitu ya, biasanya gitu ya. Ya, kita langsung lihat aja. Oke, bener banget ya, soal terakhir itu pasti soalnya seru gitu ya. Kita lihat ada suatu persamaan kuadrat. X kuadrat min dalam kurung 3 min 2 log M dalam kurung tutup X dikurangi 2 log 16M sama dengan 0. Iya. Mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika X1 kali X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat kali X2 sama dengan min 6, maka berapakah nilai M log 8? Iya, betul sekali. Soalnya sangat seru ya. Nah, kunci untuk soal ini adalah artinya pasti di persamaan yang diketahui bahwa X1 X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat dikali X2 itu kan sama dengan min 6. Maka kalau kita sederhanakan, kita bisa keluarkan X1 dengan X2-nya. Jadinya kita faktorkan. Jadi X1 kali X2 dikali dalam kurung X1 tambah X2. Jadi faktorin dulu tuh. Jadinya X1 kali X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat kali X2, kita faktorkan jadi X1 kali X2 dikali X1 tambah X2 sama dengan min 6. Artinya untuk menyelesaikan ini sama seperti yang soal-soal sebelumnya. Kita memerlukan nilai berapakah nilai dari X1 kali X2 dan X1 tambah X2. Mister tulis di sebelah X1 tambah X2 itu kan adalah min B per A ya. Artinya jadinya min B-nya adalah min dalam kurung 3 min 2 log M. Nah, per A-nya adalah 1, X kuadrat. Maka min ketemu min jadinya plus, maka hasil X1 ditambah X2-nya adalah 3 min 2 log M. Seperti itu. Ini kita simpulkan bahwa ini adalah nilai dari X1 tambah X2-nya nih, simpen. Berikutnya, kita membutuhkan X1 kali X2. X1 kali X2 didapat dari C per A. Maka C-nya adalah min 2 log 16M. A-nya adalah 1. Ya udah, artinya X1 kali X2-nya adalah min 2 log 16M. Nah, kalau sudah sampai sini, ya kita coba substitusi. Masukkan dulu nih ke persamaan yang atas gitu. Artinya, X1 kali X2-nya adalah min 2 log 16M dikali dalam kurung X1 tambah X2-nya tadi apa? 3 min 2 log M. Harus sama dengan min 6.
gitu. Nah, di sini Mister coba masukkan dulu minnya ke dalam kurung ya. Jadi, si min ini Mister coba capit dulu ke dalam biar nggak mengganggu gitu ya. Sehingga Mister punya 2 log 16M dikali 2 log M, 3-nya jadi negatif. Min 3 sama dengan min 6. Jadi biar negatifnya nggak mengganggu, Mister kalikan masuk dulu negatifnya. Kemudian ini bisa kita rapihkan. Kalau kita punya A log B kali C, itu kan bisa kita tulis jadi A log B tambah A log C, gitu kan? Sehingga kalau kita punya 2 log 16 kali M, bisa kita tuliskan 2 log 16 ditambah 2 log M, gitu. Jadi kita pecah dulu logaritmanya. Kita tulis ulang dikali 2 log M min 3 sama dengan min 6. Kemudian, di sini kita punya 2 log M. Di yang sebelah kanannya juga punya 2 log M. Maka kita misalkan, gitu kuncinya, 2 log M itu sama dengan X aja, suatu variabel X. Maka persamaan ini bisa kita tuliskan 2 log 16 ditambah X dikali 2 log M X min 3 sama dengan min 6. Jadi kita pakai pemisalan tuh di situ. Nah, kita ingat 2 log 16 ini adalah 2 log 2 pangkat 4. 2 log 2 pangkat 4 bisa kita ubah menjadi 4 plus X dikali X min 3 sama dengan min 6. Kalau kita rapihkan persamaan ini menjadi X kuadrat ditambah X dikurangi 12 sama dengan min 6. Jadi Mister capit gitu perkaliannya. Sehingga menghasilkan persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X min 6 sama dengan 0. Min 6-nya Mister pindahkan ke kiri gitu. Kemudian kalau persamaan kuadrat ini Mister faktorkan, maka faktor dari persamaan kuadrat ini adalah X plus 3 X min 2 sama dengan 0. Maka nilai X yang memenuhi adalah minus 3 atau X-nya adalah 2. Nah, sekarang tadi kita ingat X itu apa? X itu tadi di sini kita misalkan 2 log M. Artinya nilai X ini harus kita substitusi lagi ke bentuk 2 log M. Jadi untuk X-nya min 3, maka 2 log M sama dengan min 3. Kita ingat lagi, kalau punya A log B sama dengan C, itu sama dengan A pangkat C sama dengan B. Gitu. Ingat-ingat sifat logaritma yang itu. Artinya kalau kita punya 2 log M sama dengan min 3, bisa kita tuliskan A pangkat C sama dengan B. Nah, jadi yang pertama M-nya adalah 2 pangkat min 3. Yang kedua, kalau seandainya nilai X-nya adalah 2, maka 2 log M sama dengan 2. Lakukan hal yang sama, M-nya adalah 2 pangkat 2. Simpan. Nah, sekarang kita sudah punya masing-masing nilai M. Untuk mencari nilai M log 8. M-nya udah ada nih sekarang nih. Artinya, tinggal kita cari nih M log 8 ini berapa gitu. Misal di atas saja ya. Jadi yang pertama, jika M-nya adalah 2 pangkat min 3, maka kita ganti M-nya jadi 2 pangkat min 3. Jadi 2 pangkat min 3 log. Nah, 8 itu bisa Mister ubah menjadi 2 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 3 bagi min 3 atau sama dengan min 1. Nah, begitu juga dengan M yang satu lagi nih. Tadi kan M-nya ada 2. M-nya bisa 2 pangkat min 3 atau M-nya bisa 2 pangkat 2. Lakukan hal yang sama. 2 pangkat 2 log. Tadi 8-nya kita ubah jadi 2 pangkat 3. Sehingga nilainya menjadi 3 per 2 dengan sifat logaritma. Maka jawabannya adalah yang A. Nilai dari M log 8 itu bisa min 1, bisa 3 per 2. Selesai. Nah, bagaimana? Untuk mengerjakan soal seperti ini ya butuh kesabaran, butuh ilmu tentang logaritma juga. Kalau kita nggak tahu sifat-sifat logaritma ya susah untuk mengerjakan soal seperti ini gitu. Dimana di sini ada 3 sifat mungkin yang dipakai ya. Yang ini, lalu yang ini, dan
ya menghitung nilai logaritma sendiri juga harus bisa gitu ya. Lalu juga kita harus pandai gitu. Kalau kita lihat ada 2 log M, ini susah nih nyarinya nih. Maka kita misalkan tuh ya jadi X seperti yang Mister lakukan. Sampai kita ketemu, intinya sih sampai kita ketemu nilai M-nya berapa. Supaya nantinya bisa disubstitusi ke persamaan M log 8. Selesai. Ya, soal ini sekaligus menutup pembahasan atau tutor kita di hari ini. Semoga tutor ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Di akhir kata, seperti biasa, Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap semangat, dan harus konsisten dalam belajar. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya.